بسم الله الرحمن الرحيم. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat yang senantiasa Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Kita rasakan atau tidak kita rasakan, mampu kita melihatnya atau tidak mampu kita melihatnya, kita bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang takkan tergantikan oleh emas sebesar gunung. Dan rahmat dan nikmat Allah itu Allah berikan kepada kita setiap hari. Tak terhitung, sangat penting dan sangat banyak. Aneka ragam dan rahmat dan nikmat Allah curahkan setiap hari kepada setiap kita. Mampu atau tidak mampu kita melihatnya atau merasakannya, satu dari nikmat Allah itu tak tergantikan oleh emas sebesar gunung. Dan ini bukanlah hanya sekedar kalimat indah penghias ceramah, tidak. Ini kalimatu haq, kalimat yang hak, kalimat yang benar, bukan kalimat motivator yang mungkin takkan ada wujudnya. Namun ini adalah kalimat yang hak, kalimat yang benar. Sadarlah wahai muslim dan muslimah, bahwa setiap hari engkau bergelimang dengan aneka ragam rahmat dan nikmat, yang satu saja daripada rahmat dan nikmat itu emas sebesar gunung tak akan mampu menggantikannya. Mungkin antum bertanya, apa gerangan rahmat dan nikmat yang setiap hari aku rasakan, yang aku setiap hari Allah berikan kepadaku, yang tak tergantikan oleh emas sebesar gunung? Saya mengatakan terlalu banyak untuk disebut satu persatu. Kenapa saya tidak merasakannya? Afwan, itu adalah kepandiran dirimu. Itu adalah kealfaanmu dan kelalaian dan keteledoranmu. Namun apabila Anda tidak lalai, apabila Anda tidak ghaflah, apabila Anda benar-benar mentadabburi ayat-ayat Allah dan mentafakuri ciptaan-ciptaan Allah terutama pada dirimu, maka engkau akan merasakan apa yang tadi dikatakan. Qul li billahi alaikum, air putih yang antum minum setiap hari bisa digantikan oleh emas sebesar gunung? Kenapa tidak ada yang menjawab? Ana bertanya loh. Bisa? Bisa tidak? Tak ada air lagi, air putih untuk diminum tidak ada. Namun diberikan kepada Anda emas sebesar gunung sebagai pengganti air putih yang dicabut itu. Bisa? Berarti air putih itu lebih penting daripada emas sebesar gunung. Permasalahannya adalah kita tak mampu melihatnya. Kita terlalu dilalaikan oleh emas yang hanya sebesar genggaman. Padahal emas sebesar gunung tak mampu menggantikan posisi air. Dan nikmat yang lebih hebat daripada emas sebesar gunung itu setiap hari Allah berikan kepada kita. Setiap hari kita minum. Antum dari bangun tadi sampai sekarang sudah berapa yang antum minum dari nikmat air yang lebih penting daripada emas sebesar gunung itu? Oleh karena itu Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, tak sanggup kalian menghitungnya. Coba lihat, satu nikmat air saja berapa besarnya?
Kalau Anda ingin mencari nikmat-nikmat Allah yang lain dengan pola yang tadi, Anda akan menemukan sangat banyak. Tulang yang kau gunakan, tulang belulang yang ada di dalam tubuhmu, yang kau gunakan setiap hari, itu lebih mahal daripada emas sebesar gunung. Dengan bukti bahwa Anda tidak akan mau tulang belulangmu dibeli orang dengan emas sebesar gunung. Ada yang mau? Diberikan kepadanya emas sebesar gunung, tulang belulangnya dicabut semuanya. Mau? Enggak mau. Namun kapan kita merasakannya? Kapan kita merasakan rahmat dan nikmat Allah yang sangat besar, yang setiap hari Allah berikan kepada kita? Kita lalai. Kita meremehkan nikmat-nikmat Allah hanya karena secuil kenikmatan dunia. Setiap hari Allah berikan rahmat, nikmat, curahan rahmat dan nikmat yang besar. Namun, dan Allah katakan besar, dan Allah katakan banyak, kita sepelekan. Dan kita anggap itu adalah nikmat yang sangat kerdil dan kecil. Itu salah kita. Itu kekeliruan kita, itu kebodohan dan kepandiran kita. Kalau dia lebih mulia daripada emas sebesar gunung, Anda mengkerdilkannya bahkan lebih kerdil daripada uang lembaran ratusan ribu. Mau kita sebut apa orang Islam yang seperti ini? Mau kemana umat Islam yang tak mampu melihat rahmat dan nikmat Allah yang besar yang Allah berikan kepadanya setiap hari, dan hanya melihat secuil kenikmatan dunia sebagai nikmat hebat yang harus diperebutkan? Percaya tidak percaya, inilah pola hidup banyak manusia sekarang. Merasa uang dalam genggamannya itu lebih mulia daripada tangan yang menggenggam uang itu. Dia merasa kendaraan mewah yang dia naiki itu lebih berharga daripada kakinya yang menekan gas dan rem. Dia merasa bahwa matanya yang melihat rumah gedung, bahwa rumah gedung itu lebih mulia daripada matanya yang dia gunakan untuk melihat rumah itu. Dan bahkan dia melihat jam tangan seseorang di tangan seseorang lebih mulia daripada nikmat-nikmat besar karunia Allah yang Allah berikan kepadanya. Wahai muslim, bertaubatlah. Engkau sudah salah jalan. Engkau sudah keliru. Jangan remehkan nikmat-nikmat Allah yang besar. Kalau ingin tahu nikmat Allah yang besar di mana, baca Al-Quran. Kalau Allah sebut itu sebagai nikmat, itu adalah nikmat besar. Kalau Allah ulang-ulang itu di dalam Al-Quran sebagai anugerah Allah, karunia Allah, berarti itu nikmat besar yang harus dipandang besar. Jangan diremehkan. Berarti air itu sangat teramat penting. Namun kita yang melalaikannya. Kalau Anda sudah mampu melihat nikmat air lebih hebat daripada gunung emas, engkau tidak akan tertipu dan terpedaya oleh dunia. Karena dunia yang ditawarkan kepadamu tidak akan pernah sebesar itu atau 1/10 darinya. Bangkitlah dari kelalaian, keluarlah dari keteledoran, taubatlah dari kealfaan. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman dan tuntunan. Tadabburi dia. Dan lihat apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran dalam wujud kenyataan. Di dalam bumi yang terbentang.
Berulang-ulang Allah menyebut nikmat matahari di dalam Al-Quran. Ayo, siapa di antara kita yang melihat matahari itulah nikmat besar karunia Allah, melebihi emas sebesar gunung? Adakah satu di antara kita yang duduk di majelis ini pernah merasakan nikmat matahari itu lebih penting daripada emas sebesar gunung? Mungkin tidak. Mungkin ada. Kalau ataupun ada, jumlahnya kerdil dan kecil, sedikit. Seperti yang Allah katakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Semoga kita mengerti dan faham. Begitu penyayangnya Allah kepada kita. Begitu curahan rahmat dan nikmat Allah yang sangat besar setiap hari Allah berikan kepada kita. Keluarlah dari sudut pandang manusia terhadap nikmat. Karena sudut pandang manusia terhadap nikmat adalah kesesatan. Namun kembalilah kepada sudut pandang syariat terhadap nikmat, karena dia adalah kebenaran yang hakiki.